Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Herawati dengan nomor induk mahasiswa 0320204888. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sampo dalam bingkai media arus utama. Nah, seperti apa sih sejarah awal kasus pembunuhan Brigadir J? Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo dipicu lantaran adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati atau istri dari Verdi Sambo. Polemik pemberitaan terkait skenario Verdi Sambo dalam potret media massa. Pemberitaan skenario Verdi Sambo terkait dengan kasus pembunuhan atas Brigadir Joshua Huta Barat makin percaya diri ia karang sebab tidak ada bukti satupun yang memperlemah argumennya. Polemik pemberitaan tersebut semakin meluas dan mendapat berbagai opini dari masyarakat setelah argumennya tersebut dinilai janggal dan tidak masuk akal. Namun argumen Sambo kini melemah setelah adanya bukti CCTV pos satpam yang memperlihatkan bahwa Brigadir Joshua saat itu masih hidup dan Polri juga membantah bahwa tidak adanya baku hantam antara Verdi Sambo dan Brigadir J, sebab melalui penyelidikan yang lebih mendalam ternyata terdapat tembak-menembak di antara keduanya. Nah, bisa kita lihat dari kabar terbaru bahwa Verdi Sambo telah mengakui skenario tersebut karena ia takut istrinya dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan. Lalu seperti apa sih peran media dalam pengungkapan kasus? Nah, peran media ini tuh ada dua. Yang pertama untuk mendorong terbuktinya kebenaran informasi, dan yang kedua untuk menyampaikan kebenaran informasi di tengah simpang siur yang tersebar di publik, baik itu karena adanya keterlibatan tindak obstruction of justice di dalam kasus ini, ataupun berbagai spekulasi yang beredar di tengah publik itu sendiri. Lalu sikap media dilihat dari 9 elemen jurnalisme berkompaj. Menurut saya sikap media saat ini sudah tepat. Terbukti dengan terimplementasinya 9 elemen tersebut, diantaranya yang pertama kebenaran. Media memberitakan informasi sesuai data yang ia dapat melalui persidangan dan kepolisian. Yang kedua loyalitas kepada warga. Yang ketiga disiplin verifikasi. Yang keempat tetap independen. Yang kelima jurnalisme memantau kekuasaan. Yang keenam jurnalisme sebagai forum publik. Yang ketujuh menarik dan relevan. Yang kedelapan proporsional dan komprehensif. Yang kesembilan mendengarkan hati nurani. Lalu bagaimana media memberitakan kasus Verdi Sambo? Menurut saya, media memberitakan kasus Verdi Sambo dengan aktual dan up to date. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini pun masih belum ada putusan vonis untuk Verdi Sambo. Dan media terus memberitakan kasus ini untuk meluruskan opini publik dan memberikan mereka konsumsi media yang efektif. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.